lagi di A Chat With, tentunya bersama saya Iwet Ramadan. Dan hari ini spesial sekali, kita akan ngobrol dengan Ibu Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Ibu Ferry Farhati. Ini sudah lama sekali sebenarnya pengen ngobrol sama Bu Ferry, baru kesampaian akhirnya hari ini. Alhamdulillah. Apa kabar, Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, ini kalau di A Chat With itu biasanya kita akan ngobrol dengan tokoh, selebriti, public figure yang kita rasa punya impact kepada lingkungannya. Karena kan Her World memang menampilkan sosok-sosok perempuan yang tidak hanya berkarir, berkarya, tapi juga memiliki impact. Dan kita lihat juga pastinya Bu Ferry juga punya impact yang sangat besar. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Bukan cuma jadi istri gubernur aja, tapi juga ada banyak yang dikerjakan sebenarnya. Ya. Harus begitu ya, Bu ya? Iya, harus. Cuma kalau aku Google, Ibu Ferry tuh nggak banyak yang tahu soal masa kecilnya, Bu. ini yang justru aku pas rembukan sama tim redaksi gitu, kita bahas apa ya? Kan semua bilang, Ibu Ferry tuh punya acara live Instagram loh. Terus kemudian ada Ibu-Ibu Kota Awards loh, ada ini, ada itu segala macam. Tapi kok aku nggak pernah tahu masa kecil Bu Ferry ya? Kecil ya. Itu ceritanya kayak apa, Bu, dulu masa kecil Bu Ferry? Saya kecil, saya anak keempat, dari 4 bersaudara, bungsu, perempuan. Lahir di Kuningan. Kuningan, oke. Sampai SMA saya belajar di Kuningan. Oke. Jadi dari kecil sampai besar bersama orang tua. Mungkin saya ini dihidup karena anak kecil ya, anak bungsu ya saya. Orang tua saya juga agak protektif soal aktivitas. Oh. Jadi kalau anak pertama perempuan juga dia punya aktivitas banyak. Iya, iya. Dia camping bisa. Iya. Kalau bebas. Saya, bebas. Ada aktivitas di sekolah dan lain-lain. Saya kalau mau camping ditungguin. Ya itu bukan camping dong, Bu. Datang pagi, malam pulang. Oh, yang penting ikut ngerasain. Ngerasain. Orang tua saya sangat ingin saya bisa merasakan juga, tapi mereka juga di sisi lain pengen melindungi. Gitu. Ya. Tapi yang saya kagum dari orang tua saya itu, mereka, kita nih di Kuningan. Kuningan tuh waktu itu saya masih ngerasain nggak ada lampu loh, nggak ada listrik. Oh, oke. Nggak tua banget sih ya. Iya. Tapi masih mengalami masa itu. Ada pakai lampu semprong. Iya. Yang kalau bangun pagi hidungnya hitam semua gitu. Karena kena asapnya. Toko buku di sana cuma ada 1. Oh ya. Dan itu pun bukunya buku pelajaran. Jadi yang beli buku situ biasanya anak sekolah untuk keperluan sekolah. Ayah saya itu sengaja langganan majalah dari Cirebon. Iya. Dari luar kota. Iya. Yang datang seminggu sekali atau sebulan sekali. Itu majalahnya apa? Bobo. Bobo. Hai. Terus apa? Ada Femina, ibu saya dikasih Femina, terus Kartini. Iya. Iyalah. Pokoknya semua majalah pada saat itu. Pada saat itu. Dan waktu itu saya belum bisa baca. Waktu kecil itu. Jadi kalau udah majalah mau datang kita berebut. Oh, hiburannya tuh majalah. Majalah, berebut siapa yang mau baca duluan gitu. Oh iya. Nah saya sendiri gak bisa baca. Karena paling kecil. Iya, akhirnya minta dibacain sama kakak. Kakak juga kan males kali yang bacain, cuma ceritain gambarnya aja gitu. Tapi gimana ya, saya itu mendahulukan bahwa anak-anaknya harus ada bacaan gitu. Jadi bacaan tuh nomor 1 pada saat itu, walaupun itu adalah majalah. Iya. Dan berarti waktu itu belum ada TV. Iya. Nggak ada TV. Jadi hiburan adalah main di alam. Atau satu lagi majalah. Teman-teman. Mainnya juga main bikin pecel-pecelan pakai tanah. Iya. Daun-daunan. Dipotong-potong, gitu. Main tok lele, main gobak sodor, yang gitu-gitu. Jadi kalau udah sore menjelang maghrib, kami sekeluarga duduk di luar. Jadi di luar, jalan kita masih kosong, belum ada jalan, belum ada kendaraan banyak. Jadi anak-anak main, menunggu maghrib, orang tua duduk di depan rumah. Dan saya selalu duduk di sarung ayah saya. Jadi ayah saya pakai sarung, duduk di tengah tuh ayun-ayun gitu. Itu masa kecil yang buat itu manis sekali loh, Bu. Dan kalau udah lebaran, kita dikirimi kembang api. Dikirim itu maksudnya gimana, Bu? Karena kan nggak ada di Kuningan, dari Cirebon. Dari tante saya dikirim kembang api.
Jadi pengalaman masa kecil saya hidup gak ada TV, gak ada listrik, tapi berkesannya luar biasa. Kedekatan juga luar biasa dengan keluarga. Begitu masuk remaja, Bu, masa remaja itu kan biasa lebih complicated ya. Waktu kecil main masak-masakan seru gitu ya. Terus kemudian baca majalah dibacain seru. Ada ayah juga yang selalu mungkin memanjakan ibu. Tapi begitu udah remaja tuh hormon mulai berpengaruh, mulai punya banyak keinginan. Itu seperti apa waktu itu di Kuningan? Ya saya juga main sama teman-teman ada kita punya grup anak-anak satu grup gitu, pergi bareng-bareng, jalan-jalan bareng-bareng. Dan yang lucu kita kalau pagi subuh tuh, habis sholat subuh, janjian jalan kaki. Oh, olahraga. Mending olahraga kalau ngeceng, Bu. Olahraga. Oh, itu ngeceng sebenarnya, Bu. Jalan-jalan, kemana banyak orang jalan-jalan gitu. Kita ngobrol main, kadang sampai jauh gitu. Ya itulah aktivitas anak remaja. Kemana badan pengen dia ikutin gitu. Aja. Nah, waktu masuk kuliah, Ibu ambil psikologi. Ya. Itu pindah ke Jogja. Ke Jogja. Di situ ketemu Pak Anies. Iya. UGM berarti ya, Bu ya? Saya dari kecil ingin sekali jadi psikolog, seperti tante saya. Jadi karena tante saya kebetulan juga di psikologi, ya saya ngerasa ini kayaknya cocok nih buat saya. Lulus tahun pertama saya daftar, waktu itu tidak diterima di psikologi. Ini UGM ya, Bu ya? UGM. Saya daftar UGM. Nah, kemudian 1 tahun saya ditawarin untuk sekolah di swasta, nggak mau, pokoknya mau ke psikologi gitu. Jadi setahun saya persiapkan diri untuk tes yang tahun berikutnya. Jadi 1 tahun kosong, tapi saya tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja untuk persiapan masuk universitas. Jadi aktivitasnya banyak di Jogja, pulang pergi Kuningan. Alhamdulillah. Kemudian diterima. Bu, tapi penasaran deh, tadi Ibu bilang melihat tante, terus kemudian dari kecil tuh memang cita-citanya adalah mau menjadi psikolog, gitu ya. Kenapa, Bu? Nggak banyak loh orang tuh punya, apalagi di zaman itu gitu ya, Bu ya. Saya mau jadi psikolog, orang tuh mau jadi dokter, jadi insinyur, arsitek, pilot. Ini psikolog. Kalau waktu itu sih, Pak, mungkin ya pengetahuan saya juga kurang ya. Jadi saya mikirnya psikolog itu bisa baca pikiran orang, gitu. Psikolog itu bisa mengenal orang jadi bisa tahu gimana orang gitu. Dan itu yang kemudian saya pengen seperti itu gitu. Akhirnya ya saya belajar psikologi. Dari masa kecil, remaja, kemudian kuliah, mungkin dari masa kecil sampai remaja, karena kan Ibu benar-benar sama orang tua tuh di masa itu sampai SMA lulus gitu ya. Apa yang Ibu ambil kemudian dipakai untuk karya Ibu di masa sekarang? Atau mungkin di kehidupan pernikahan? Dari masa kecil? Kami itu keluarga yang punya tradisi yang guyup dengan sepupu, dengan keluarga. Jadi kalau ada rutin setiap tahun kita ada kumpul keluarga besar. Dan itu kedekatan kita itulah yang kemudian buat saya luar biasa karena punya support system yang besar. Kita saling belajar, saling kenal, saling dekat. Jadi ada di keluarga itu ada yang satu angkatan dengan saya tuh yang ngegrup gitu. Saling sampai main, sekarang tuh, Bu. Sampai sekarang. Dan bahkan sekarang anak-anak saya dengan anak-anak sepupu saya itu ya deket juga. Sama seperti itu? Seperti itu. Ini juga berusaha untuk Ibu istilahnya tularkan nggak sih? Ke misalnya di PKK kan juga keluarga tuh penting ya, Bu? Iya. Itu Ibu juga masukkan nggak sih nilai-nilai itu? Iya kan ibu-ibu PKK ini orangnya sibuk ya. Sebenarnya sibuk banget. Bahkan kalau saya bilang, mereka merasa bahwa dia lebih sibuk dari PNS gitu. Karena semua urusan dia tanganin. Iya, itu ibu-ibu banget tuh sebenarnya. Ibu-ibu banget. Nah, saya bilang ibu-ibu kalau baik untuk bisa beraktivitas aktif di luar rumah, tapi jangan sampai keluarga terbengkalai. Dan kalau ada yang pamit urusan keluarga, saya akan izinkan dan mencari penggantinya. Gitu. Utamakan dulu keluarga dulu. Oke. Dan sekarang akhirnya kalau ada yang mau
mau berhenti dulu di PKK, mau ngurusin ada keluarga yang sakit, ya boleh gitu. Nggak masalah. Itu pokoknya keluarga adalah nomor satu gitu ya Bu ya. Kita masuk ke masa kuliah sekarang. Ketemu Pak Anies pertama kali di mana Bu? Saya Bapak senior waktu itu? Enggak, satu angkatan. Satu angkatan. Kebetulan ketemu waktu Mapram. Berseberangan. Oh, alah, tetangga fakultas. Pak Anies ekonomi, saya psikologi itu deket-deketan. Dan kebetulan teman main kita itu sama. Jadi kalau pergi bareng makan, ya anak mahasiswa suka makan malam di luar, lesehan gitu. Iya. Dan ya disitulah kita ketemu. Apa sih yang Ibu lihat waktu itu dari Pak Anies sebenarnya? Kenapa Pak Anies gitu? Pak Anies itu dulu aktif sekali kan di mahasiswa. Dan saya kos sama teman-teman perempuan semua. Ya itulah bahan pembicaraan. Oh, ini the it guy di kampus. Gitu. Nah, terus kemudian singkat cerita akhirnya sampailah di masa sekarang gitu ya. Aku tuh juga penasaran gini sih Bu. Mendampingi suami itu bukan hal yang mudah. Karena teman-teman juga cerita seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang harus disesuaikan karena it takes two to tango kan katanya gitu. Masuk ke dunia politik itu lebih berat lagi. Iya kan Bu? Rasanya apa Bu? Waktu masuk politik? Iya. Ada nggak pertama kali Ibu bilang ini, aduh nggak usah deh gitu, atau gimana? Ya, dulu ketika kita mulai dekat, itu Mas Anies itu memang orang yang selalu terencana dalam melakukan segala sesuatu. Bahkan ketika kami akan menikah itu dia sudah planning. Nanti kita belajar sama-sama, kita keluar negeri belajar sama-sama. Iya. Kemudian selesai kuliah kita kembali ke Jogja dan mengajar bersama. Iya. Rencananya ngajar gitu. Terus balik ke Jakarta ternyata belok. Putar haluan nih. Terus? Jadi lihat situasi kayaknya untuk bisa mapan kita di Jakarta dulu deh. Oke. Itu udah belok pertama tuh ya? Belok pertama. Rencananya Jogja kok Jakarta. Oke, nurut Mas ini. Kebetulan waktu itu pulang Anies mendapat tawaran pekerjaan juga. Iya. Dan mulai dari situ kemudian banyak beraktivitas di keluar Jawa, keluar wilayah itu pulau. Jadi ke Sumatera, ke Kalimantan, kemana-mana gitu. Dan waktu itu kita nggak mikir bahwa arahnya akan ke politik gitu. Tapi ya akhirnya jalan juga. Tapi yang penting buat saya itu berproses bersama Mas Anies. Jadi ketika belokan ada itu ya kita sudah terbiasa untuk saling mengimbangi gitu. Karena tujuan pertama kita memang kita pengen dua-dua kita ini bisa punya tujuan yang sama kan. Nah ketika misalnya waktu balik dari Amerika kita bawa anak 3. Anak udah 3. Waktu di Amerika kita bagi tugas, bagi peran. Mas Anies nyuci pakaian, saya bagian masak, bagian ngurus rumah. Jadi ada bagi tugas di rumah. Nah ketika sampai di Jakarta, itu nggak mungkin. Karena kalau kita mau begitu, dua-duanya nggak dapat apa-apa. Akhirnya. Benar. Jadi gimana nih, kita ngobrol, berstrategi gimana caranya. Saya bilang, kesempatan untuk Mas Anies berkarir jangan sampai terganggu. Jadi kemudian saya putuskan saya mau ngurusin anak-anak dulu. Jadi coba bayangin dulu Mas Anies, di awal kita bagi tugas loh. Mas Anies ngantar anak-anak sekolah, saya ngurusin di rumah. Kita tinggal di Cilandak. Anak sekolah di Cinere. Mas Anies kerjanya di dekat Bundaran HI. Jadi Anies nganterin dulu ke Cinere. Ngalang kan? Ngalang itu gitu. Tapi pas baliknya macet luar biasa. Sampai tempat kerja udah nggak bisa mikir. Astaga. Jadi akhirnya kita harus punya strategi deh gimana gitu. Saya bilang, saya di rumah deh ngurusin anak-anak. Anak-anak tuh paling butuh ibunya gitu. Karena masih kecil-kecil. Dan saya juga nggak mungkin ninggal mereka. Terus akhirnya ya dijalani. Alhamdulillah saya masih bisa
beraktivitas dengan ilmu yang saya dapat dari sekolah di luar negeri. Parenting untuk anak-anak untuk ibu-ibu PAUD. Jadi mulai beraktivitas di sekolah anak-anak. Jadi tetap ada yang bisa dikerjakan. Dan di samping juga anak-anak tetap tertangani. Jadi ibaratnya adalah sebenarnya buat seorang perempuan berkarya itu tidak hanya di kantor ya Bu ya. Jadi di rumah pun juga dia bisa berkarya. Bahkan berkarya tuh bisa keluar dari rumah sedikit, mungkin lingkungan RT, lingkungan RW, atau mungkin di sekolah anak juga bisa. Yang penting memang bisa berbalik juga, tergantung dari perjanjian kita, tujuan kita keluarga ini apa gitu. Kalau memang dalam perencanaan kita memang mau berkarir dan itu memungkinkan, bisa saja perempuan tetap berkarir, suami berkarir. Kalau mereka memang bisa. Gitu. Jadi, alhamdulillah saya punya privilege untuk memilih bisa di rumah saja. Gitu. Ada beberapa perempuan yang tidak bisa, nggak punya pilihan, mereka harus keluar. Dan itu memang harus dihargai juga dan ya Bu harus dihargai dan luar biasa. Hebat banget. Gitu. Itu berat Bu, karena aku tahu gimana mengimbangi kerjaan di kantor dengan di rumah itu tidak mudah sekali. Dari apa yang Ibu obrolin tadi, artinya memang kunci dalam sebuah hubungan, terutama di rumah tangga adalah nomor satu komunikasi dulu. Lalu kemudian aku paling suka tadi bagian bahwa suami dan istri atau pasangan tuh harus saling berkembang. Jangan sampai salah satu yang berkembang, satu lagi enggak. Ya, dan itu semua mungkin memang hanya bisa didapatkan ketika komunikasinya lancar. Ada nggak sih Bu sebenarnya tips atau trik? Karena banyak loh sebenarnya dalam hubungan rumah tangga yang komunikasi antar merekanya juga nggak lancar ternyata. Mungkin ini juga kontribusinya Mas Anies yang orangnya sabar banget. Oh, Ibu mengakui. Oh ya, Ibu bilang bahwa Pak Anies tuh sabar sekali. Sabar, orangnya sabar banget. Jadi ketika ada sesuatu itu selalu dibicarakan sih, dan kuncinya yaitu saling ngimbangin. Kalau ada yang tidak disuka, Bapak bilang, begitu pula sebaliknya Ibu. Kalau ada yang tidak disuka, bilang ke Bapak juga. Iya, jadi ada titik tengahnya lah gitu pertemuan. Yang saya bilang, kita nih kan bukan dua pribadi lagi gitu. Ketika baru menikah mungkin kita masih saling menyesuaikan. Nah, ketika kita sudah mulai ada kesamaan, ada ini, terus akhirnya ya geraknya ya bareng gitu, iramanya ya sama. Gitu. Maka ketika ada masalah juga kita bisa ngadepinnya bareng-bareng. Sebelum aku nanya sama Ibu soal yang sekarang Ibu kerjakan gitu ya. Kalau ngelihat ceritanya Ibu tuh dari masa pacaran, kemudian menikah, ke luar negeri kan selalu bareng-bareng nih Bu. Sampai membesarkan anak-anak juga bareng-bareng. Sekarang Bapak kan kayaknya udah nggak bisa kepegang nih. Dalam artian adalah sibuknya luar biasa. Ada yang Ibu kangenin nggak sih dari Bapak? Kangenin. Saya selalu kangen suasana di sekolah waktu kita sekolah bareng. Hidup kita nggak gampang sih ya, memang prihatin. Tapi memori ketika kita membangun keluarga dari nol bersama-sama itu yang kemudian selalu membuat kita selalu merasa bersyukur dan merasa dekat, saling dekat gitu. Dan sekarang ini walaupun kesibukan Mas Anies luar biasa, saya ngerasa bahwa Mas Anies itu selalu hadir gitu. Tetap selalu ada. Dan apapun itu kesibukannya, kalau udah di rumah dibutuhkan dia selalu menyempatkan diri. Terakhir nih masalah relationship. Aku selalu seneng ngebahas soal ini. Ada yang bilang katanya dalam sebuah keluarga atau laki-laki lah ya, laki-laki itu kepala, tapi sebenarnya lehernya perempuan. Iya, itu katanya begitu. Bahkan aku pernah lihat satu lukisan, kalau nggak salah Raden Saleh yang bikin. Jadi tentang pasangan laki-laki perempuan Jawa, kayaknya sih raja dan ratu. Rajanya udah lengkap gitu bajunya, tapi yang pegang kunci itu perempuan di sampingnya. Itu kan syarat makna dan simbol sebenarnya. Oke, lo boleh jadi rajanya, tapi yang atur semua istrinya gitu. Menurut Ibu gimana? Kalau leher nggak punya kepala juga bingung, orang takut. Ya memang saya bilang bahwa kalau saya waktu itu selfish ya, bilang enggak, saya juga mau kerja gitu. Saya juga, kita harus ngurusin anak-anak bareng-bareng gitu.
maksudnya dalam hal ngurusin fisik ya. Iya. Kalau pertumbuhan sih memang perlu ayahnya ya untuk perkembangan gitu. Iya. Ya mungkin kita nggak ada di posisi saya sekarang. Jadi saya melihat bahwa kita tuh satu. Jadi kalau ada salah satu berprestasi itu prestasi kita juga gitu. Mas Anies bisa kemudian menjadi rektor dan berhasil memimpin universitas. Itu prestasi kita bersama gitu. Karena saya juga mendukung loh di belakang layar gitu. Walaupun nggak muncul gitu. Jadi apa yang kalau sudah menikah itu apa yang dilakukan oleh pasangan adalah prestasi kita juga. Jadi semua berkontribusi dan itu boleh bangga. Boleh berbangga kalau suami kita berhasil. Itu karena ada kontribusi istri juga di dalamnya. Oke, sekarang ngomongin kontribusi, Bu. Aku ngelihat sosok Ibu Ferry Farhati sebagai pendamping Gubernur DKI Jakarta ini aktif sekali. Dan aku ngelihat juga, wah progresif banget. Ini aku kasih bocoran sedikit ya sama pemirsa Her World at Chat With. Satu hari aku dikontak sama timnya Ibu Ferry. Jadi aku udah perhatiin bahwa Ibu punya live Instagram segala macam, terus tiba-tiba Mas Iwet mau bantuin nggak Bu Ferry mau menjadi moderator acara ibu-ibu kota. Terus aku gini, hah kamu serius gitu? Karena kayaknya belum pernah ada gitu. Moderator tuh dalam artian adalah membawakan acara, mengontrol sebuah acara. Dan itu buat aku nggak mudah. Terus aku gini, aku nebak gitu dalam hati ya Bu ya. Ibu ini sosok yang progresif berarti. Dalam artian nggak mau sama orang lain dan pingin bikin sesuatu yang baru terus. Bikin live Instagram konsisten tiap hari itu nggak mudah loh Bu. Bener nggak? Nggak mudah. Nggak mudah loh Bu, bisa konsisten dan komit. Dan kemudian semua preparation-nya tuh aku lihat sangat baik sekali. Bener nggak sih dugaan aku bahwa Ibu tuh memang nggak mau sama, terus kemudian progresif, pingin bikin terobosan? Mungkin sebetulnya dorongannya itu karena saya bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa sih di PKK. Saya melihat mereka itu bisa melakukan sesuatu yang sederhana, tapi punya dampak. Yang mereka kerjakan nggak muluk-muluk gitu, tapi dampaknya dirasakan. Dan saya merasa kalau saya bisa paling tidak berkontribusi sedikit, menyebarkan ceritanya mereka, mungkin kita akan melihat Jakarta itu berbeda karena ternyata banyak sekali orang baik, banyak sekali orang tulus untuk orang lain, untuk melakukan sesuatu buat orang lain gitu. Dan dengan ada mungkin juga karena saya nggak tahu juga ya betapa beratnya menjadi moderator ya. Ternyata berat nggak Bu? Orang kalau nggak tahu kan nekat. Iya benar. Terus Bu? Jadi akhirnya ya gimana caranya supaya ibu-ibu ini mendapat apresiasi, ibu-ibu ini mendapatkan informasi yang baik gitu. Kan saya setiap sore ada kelas sore, ada dongeng sore, ada cerita sore di awal-awal pandemi itu. Itu cerita sore sebenarnya lebih curhat ya Bu ya? Cerita sore iya. Jadi kita ingin ngangkat bahwa kita nggak sendirian loh. Ada yang punya nasib sama. Seperti kita menghadapi pandemi, ada yang dokter, ada yang bahkan ibu PKK juga yang terkena COVID. Jadi supaya orang tahu nih, kita nggak sendirian, ada loh orang juga yang seperti yang kita khawatirkan itu ada gitu. Jadi mengimbangi juga informasi ibu-ibu ini kan pakai grup WhatsApp. Kita tahu gimana grup WhatsApp itu nyebarin informasi dan bikin panik malah jadinya. Gimana mereka itu khawatir dengan apa yang mereka dapatkan di grup WhatsApp. Nah kalau saya hadir kalau sore dengan cerita sore, dongeng sore untuk anak-anak, kemudian ada juga kelas sore supaya mereka bisa beraktivitas di rumah, itu mungkin bisa mengimbangi apa yang mereka dapat yang belum tentu benar. Gitu. Iya. Harus ada sosok yang memang dipercaya untuk menyampaikan sebuah cerita.
Aku penasaran gini sebenarnya Bu. Yang ngasih ide apakah mungkin anak-anak? Karena gini ya Bu ya, kan selalu jadi stigma gitu bahwa masuk ke milenial tuh tidak mudah. Ya, apalagi kemudian mengadaptasi teknologi digital dengan live Instagram, meeting di Zoom, tiba-tiba ibu punya YouTube live, itu kan sesuatu yang wow gitu. Itu apakah anak-anak juga kasih tahu, misalnya panggilnya mama ya, Ma, ini ada live Instagram, cobain deh gitu, atau memang ibu belajar sendiri sebenarnya? Enggak, ya anak-anak saya juga lihat anak-anak, tapi awalnya memang belajarnya sama Tia sih, Instagram. Oh, Tia dulu? Gimana gitu ya. Terus saya pertama kali Twitter. Oke. Dulu. Aduh, Twitter tuh kejam loh Bu. Saya pakai Twitter untuk mencari informasi. Betul. Dulu yang saya follow urusan parenting, ahli-ahli gitu. Iya, expert. Berkembang, kita follow juga orang kita kenal, gitu kan. Sekarang nih Twitter kan udah jadi ajang yang luar biasa. Saya tapi followernya nggak berubah sih. Tetap itu aja. Tetap dan nggak mau akan masuk juga sih hal-hal negatif. Tapi kemudian ada Instagram nih yang jauh lebih positif buat saya. Diajarin sama Tia tuh Instagram. Kapan belajar Instagram itu Bu? Tia ngajarin saya tuh kapan? Belum lama kok. Oh iya? Mungkin 3 tahun yang lalu mungkin. Awal-awal pilkada mungkin? Iya. Oke. Terus? Sebelum Neng. Sebelum ya? Tia tuh ngajarin di situ? Ngajarin Tia. Kemudian saya juga banyak tim kita ini anak-anak muda. Iya. Saya belajar dari mereka. Mereka yang punya ide-ide, saya oke, kita jalani. Gitu. Saya kepengenannya gini, gimana nih baiknya? Pengen cerita ibu-ibu ini keangkat nih. Kalau ide saya sih dulu bikin buku. Tadinya. Buku kan nggak ini udah nggak zaman Bu. Saya bilang bahwa yang diangkat itu bukan sosok saya, tapi sosok ibu-ibu ini loh. Persis. Ini yang mewakili Jakarta itu bukan cuma ibu gubernur, tapi ibu-ibu ini yang banyak. Mereka justru bintangnya. Ya, dan kemudian mereka lah punya ide-ide kreatif. Saya mengikuti mereka. Rasanya pertama kali jreng live Instagram. Udah live sekarang Bu, gitu ibu ngomong. Saya Dongeng. Kenapa? Karena harus bisa engage sama anak-anak. Saya paling takut itu kalau udah mau dongeng, deg-degan. Oh iya? Ibu tuh deg-degan juga. Apa Bu rasanya? Gimana kalau anak-anak terus bosen? Oh iya, karena time span mereka pendek sekali. Time span mereka terus dongengnya berdampak nggak sih gitu? Dan kita kan nggak tahu itu ya Bu ya. Tahu gimana reaksi mereka itu kan sangat genuine ya. Jadi sebetulnya lebih susah loh membuat acara untuk anak-anak dibandingkan dengan untuk orang yang seumur kita gitu. Iya. Dan memang target saya itu followernya ya ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK, ibu perajin. Jadi maka kegiatannya pun seputar itu. Seputar kehidupan keluarga, kehidupan anak-anak, mendidik anak-anak PAUD, anak-anak usia dini. Gitu. Tapi menarik sih Bu, maksud aku adalah ketika sosok ibu gubernur muncul gitu Bu, terus kemudian membuat sebuah konten, kita konten lah ya, jangan sebut acara. Kalau acara tuh kesannya kayak TV banget gitu, membuat sebuah konten yang juga mengedukasi dan juga menenangkan, itu menurut aku adalah sebuah langkah yang sangat bijak dan sangat luar biasa sekali. Apakah ini memang salah satu tujuan Ibu? Karena rasanya kok sayang ya kalau punya jabatan, ada kesempatan, kemudian tidak memberikan dampak kepada lingkungan sekitar. Terus terang, saya waktu awal-awal masuk ke PKK, ketika Mas Anies kemudian terpilih menjadi gubernur, hal yang paling saya khawatirkan adalah memimpin organisasi-organisasi yang memang menjadi tanggung jawab istri gubernur. Iya, itu ada PKK, Dekranasda, Yayasan Kanker, kemudian Bunda PAUD, dan banyak lagi sebetulnya yang lain. Dharma Wanita saya sebagai penasehat. Ketuanya adalah istri Sekda. Oh iya. Jadi saya belum pernah memimpin organisasi. Itu saya banyak sekali Bu. Di masyarakat tapi nggak pernah memimpin organisasi. Dan ketika masuk ke ibu-ibu ini, saya terkagum-kagum dengan apa yang mereka lakukan dan pengetahuan mereka yang luar biasa.
Mereka nggak punya titel, mereka ibu rumah tangga, tapi pengetahuan lapangannya luar biasa. Pernah ada audiensi dengan sebuah perusahaan yang membuat CSR. Biasa, mereka kan ini ada program, kita mau lakukan di daerah X gitu. Kemudian dipresentasikan, saya didampingi oleh ibu-ibu PKK ini. Itu patah semua tuh. Nggak bisa Pak, nggak bisa Bu, karena Pak, ini begini. Begini di sini. Terus kemudian ada tentang dokter menanyakan thalassemia itu paling banyak di mana. Ini kita mau lakukan program untuk itu. Mereka tahu itu Pak ada di kampung apa. Itu satu kampung ini thalassemia. Jadi mereka itu sampai hal-hal yang saya jadi thalassemia itu belum tahu banyak ya. Iya. Tapi mereka tahu di lapangan bagaimana. Wow. Jadi begitu kagumnya saya dengan mereka, saya belajar banyak dan ditambah lagi saya menemukan data di PKK. Iya. Data apa Bu? Data. Jadi PKK itu tugasnya ada 3. Mendata, menyuluh, dan menggerakkan. Iya. Mereka tuh punya namanya kader dasawisma. Oke. Satu orang kader bertanggung jawab untuk mendata 10 sampai 20 rumah. Oke. Variabelnya banyak sekali. Variabel datanya. Variabel pertanyaannya itu, pertanyaannya mungkin ada banyak sekali. 196 pertanyaan. Mereka mendata dengan manual. Tangan. Oke. Ditulis nama, usia dan lain. Datanya diupdate di manual. Dan saya bilang, ini harta karun. Banget. Kalau data ini bisa diolah dan dimanfaatkan, maka program pemerintah akan sesuai dengan situasi di lapangan. Banget. Karena yang didata di situ anak sekolah usia berapa, anaknya di rumah ada berapa, di rumah ada MCK apa enggak, terus warung, warung di situ apa aja yang jadi datanya lengkap. Saya bilang ini yang bikin PKK, yang membuat organisasi PKK ini visioner banget. Itu ngomongin ini ya Bu, di saat semua kan sekarang dunia digital sibuk dengan data. PKK sudah melakukan itu. Udah dari zaman dulu mendata. Wow. Jadi mereka menggunakan data itu untuk kemudian membuat program-programnya. Misalnya posyandu. Datanya ada tentang posyandu, siapa yang kurang gizi, siapa yang tidak punya orang tua. Itu datanya lengkap. Iya. Saya bilang ini luar biasa. Dan itu terupdate terus Bu? Terupdate. Kalau yang tentang anak bayi malah ibu hamil sampai anak balita itu setiap bulan diupdate. Wow. Tapi data yang lainnya setahun sekali. Iya. Setiap 6 bulan mereka ada rekap gitu ya. Nanti terkumpul setelah 1 tahun. Lalu gimana caranya supaya data ini bisa kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang, termasuk mahasiswa yang mau penelitian. Betul. Itu tapi sangat kan sekarang dibutuhkan. nggak ada yang tahu. Iya. Nah akhirnya kerjasamalah saya mendapat bantuan juga, akhirnya membuat aplikasi. Jadi ibu-ibu nih semua pegang HP. Saya baru mau bilang itu kalau misalnya dibantu sama perusahaan digital pasti oke sekali. Udah ternyata. Akhirnya kita buat namanya Carik Jakarta, aplikasi Carik Jakarta. Dan alhamdulillah di Jakarta ini ada sekitar 72.000 kader dasawisma. Kadernya 72.000 Bu? Kan satu orang 20 rumah. Dan itu masih kurang. Dengan adanya digitalisasi ini juga kemudian teratasilah masalah kaderisasi. Iya. Jadi selama ini PKK itu ibu-ibu rumah tangga sudah sepuh usianya. Iya. Dan sulit sekali untuk mendapat kader baru. Iya. Nah, dengan adanya Carik Jakarta ini, orang tua yang tadinya suruh mendata nggak ngerti, nanya dong ke anaknya. Anaknya jadi tertarik. Anaknya jadi akhirnya jadi kader dasawisma. Jadi sekarang banyak kader-kader muda yang kemudian mulai terekspos dengan PKK. Wow. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan aja nanti PKK semakin hidup, dan saya sih pengennya dulu pernah cita-cita kita bikin teman PKK yuk gitu. Iya, itu untuk PKK menjaring lebih muda. Mahasiswa gitu. Itu ibu-ibu ini kalau dikasih tahu sesuatu
langsung jalan. Dia belajar membuat makanan bergizi. Coba digandengin sama mahasiswa tata boga misalnya, langsung jadinya bagus banget. Jadi saya ingin, yaitu kalau mau bilang cita-cita saya ke depan, pengen menghubungkan anak muda dengan PKK, bahwa PKK ini keren banget. Kemudian PKK ini sebetulnya bisa membuat kita punya makna untuk lingkungan. Itu tuh sesuatu yang menurut aku nggak terlalu muluk-muluk, Bu. Ya. Sesuatu yang ada di sekitar kita, di dekat kita, tapi belum tersentuh. Iya. Itu kalau misalnya kita lebih aware dengan itu, harusnya bisa lebih luar biasa sekali ya, Bu ya? Iya, betul. Wow, oke. Saya tuh belajar banyak dari ibu-ibu ini, bahwa untuk bisa berdampak itu kamu nggak harus muluk-muluk, nggak harus punya jabatan, kamu nggak harus punya uang. Mereka orang-orang yang sangat sederhana, tapi mau melakukan sesuatu untuk lingkungan. Ada yang aktif di posyandu. Di posyandu itu ya kerjanya apa? Nimbang bayi, kemudian ngasih bubur kacang hijau, vaksin. Itu kan hal yang sederhana, tapi kalau anak-anak ini ada yang ngurusin, insya Allah sehat. Iya. Ada yang mau jadi guru PAUD. Coba kalau anak-anak ini nggak ada yang ngurusin di PAUD, gimana? Gitu. Jadi apa yang dikerjakan sederhana, tapi dampaknya sangat luar biasa sekali. Dan itu yang kemudian Ibu bawa ke Ibu Kota Awards. Betul. Untuk cerita-cerita ini diangkat, kemudian diberikan bukan penghargaan kali ya, Bu, tapi acknowledgement, apresiasi. Iya. Selain itu juga ceritanya jadi berkembang. Saya bilang ada sosok ya yang saya lihat luar biasa, pembelajar, dia tahu berbagai macam hal, kemudian dia manfaatkan apa yang dia tahu untuk punya dampak ke orang lain. Tapi kalau di Google nama dia nggak muncul. Padahal ceritanya luar biasa. Nah, kemudian gimana nih caranya supaya cerita-cerita ini bisa berputar di masyarakat. Aduh Bu, mudah-mudahan lewat Her World A Chat With ini lebih banyak yang tahu cerita-cerita luar biasa ini, dan juga lebih banyak yang ngerti, oh PKK tuh kerjaannya bukan cuma kumpul-kumpul loh. Mereka kerjanya sangat luar biasa. Bu, balik sedikit ya soal PKK dan data tadi. Aku pernah dengar bahwa Jakarta aja yang udah kota metropolitan seperti ini, tapi di pinggiran terutama daerah utara itu masih ada daerah yang istilahnya kayak air bersih masih sulit. Itu benar ya Bu ya, seperti itu? Apakah itu juga muncul di data-data yang ada di Dasawisma tadi? Iya, muncul. Jadi itulah yang kemudian kalau data ini kemudian dimanfaatkan, banyak yang terbantu. Banyak yang terbantu, dan sekarang alhamdulillah Pak Gubernur menyambut baik data PKK ini dan membuat suatu aturan bahwa setiap kebijakan yang terkait dengan keluarga satu pintu melalui PKK. Ini yang aku bilang tadi, bahwa boleh kepalanya adalah laki-laki tapi lehernya istri. Ini aku yakin banget terjadi di rumah pembicaraan ini. Saya diceritain Mas Anies ini di PKK tuh ada begini. Wah, luar biasa itu datanya. Kalau umpamanya dan ini contoh ya manfaat dari data PKK. Dukcapil itu mendata KTP. Berdasarkan nomor KTP. Betul. Kemudian ada kebakaran misalnya. Dukcapil punya tahu yang tinggal di situ yang ber-KTP Jakarta dong. Mereka maka mencari PKK. Siapa saja yang tinggal di sini, karena PKK mendata domisili. Betul. Walaupun tidak ber-KTP ke Jakarta, dia data. Karena ada di rumah itu. Gitu. Nah, jadi informasi yang dimiliki PKK itu juga bermanfaat untuk misalnya penanganan bencana. Kemudian itu tadi kalau air bersih, maka kemudian programnya dari Pemda kan bisa ngurusin tuh. Nah sekarang alhamdulillah datanya sudah terdigitalisasi. Keren banget. Bahkan pandemi ini, kader-kader ini mendata siapa yang memiliki komorbid, orang yang beresiko tinggi. Itu penting. Ibu hamil, kemudian orang tua, lansia. Terus orang yang bukan lansia tapi memiliki penyakit komorbid, itu didata oleh mereka. Jadi akhirnya
datanya bisa dimanfaatkan. Kita bisa akses nggak sih Bu, orang-orang umum untuk melihat data tersebut? Apa Data tertentu bisa, tapi ada data-data contohnya yang apa? mungkin Yang umum dibuka untuk umum contohnya? kita pengen tahu misalnya contoh ya, anak S1 lulusan S1 belum menikah di area Jakarta Timur. Bisa kelihatan jumlahnya berapa? Oh. Jadi tinggal ada filternya. Iya. Filternya misalnya cacat, disable, perlu bantuan apa gitu ya. Kita usia sekian-sekian, produktif misalnya. Itu muncul jumlahnya. Misalnya bayi punya kebutuhan kurang khusus. Gizi. Kelihatan. Nah, misalnya kita mau mengulik lebih dalam datanya. Kontaknya kemana, Bu? Nah, PKK kan tidak punya kapasitas untuk mengolah data. Persis. Mereka tugasnya adalah mendata, menyuluh, dan menggerakkan. Iya. Maka kemudian dibentuklah pusat data oleh Pemda di bawah DPP APP. Oke. Jadi ada pusat data dan informasi keluarga. Oh, jadi kita mesti kontaknya ke sana. Iya. Bagian kita, PKK, itu mendata. Kemudian data itu diberikan kepada mereka. Dan mereka dan alhamdulillah sekarang dipakai data itu. Iya. BKKBN. Iya. Oh, ini banyak sekali yang butuh, Bu. Jadi informasinya itu sangat bermanfaat. Bahkan ketika Ibu Menteri Ibu Menteri PPA mau memberikan bantuan perempuan anak ya, spesifik perempuan, datanya diambil dari PKK. Saya mengirim bantuan spesifik perempuan di masa pandemi ini, memberikan ini usia sekian sampai sekian. Ada. Bu, kalau dari tadi obrolan Ibu, pasti masih banyak hal yang dibutuhkan dan juga kita sepertinya bisa nih berkontribusi membantu. Yeah. Kalau tadi kan pertama Ibu bilang Ibu punya cita-cita bahwa PKK ini juga bisa regenerasi. Ada yang anak-anak muda juga terlibat di dalamnya. Dan ini menarik loh ngomongin soal data, sesuatu yang sangat relevan dengan anak muda. Yeah. Ada lagi nggak sih Bu kontribusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa membuat kegiatan sangat luar biasa ini tuh semakin besar dan semakin berdampak? Ya, ajang Ibu-Ibu Kota Award ini kan ingin mengangkat kisah-kisah mereka. Dan mereka punya kontribusi yang luar biasa untuk lingkungan. Ketika cerita ini diangkat, tujuannya satu, saya ingin mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian saya ingin cerita ini menyebar di Jakarta. Selain itu juga saya ingin ada yang terinspirasi. Dan kalau anak-anak muda kemudian ikut meramaikan, menggaungkan cerita mereka, insya Allah suasana Jakarta menjadi lebih penuh harapan, penuh udah harmonis, manis, juga penuh harapan. Jadi artinya tidak perlu muluk-muluk juga berkontribusi, lewat jempol aja di sosial media, itu udah bisa sekali ya. Iya. Dan untuk bisa melakukan sesuatu itu, lakukan hal yang sederhana tapi tulus. Karena kebaikan itu sekecil apapun akan balik ke kita. Dan itu yang dilakukan oleh ibu-ibu. Kalau ditanya mereka kenapa sih ngerjain itu, ya ikhlas aja sih. Kita pengen melakukan sesuatu gitu. Mereka tuh nggak muluk-muluk. Supaya saya mendapat nama baik gitu nggak ada. Jadi do what you love, tapi impactful untuk orang banyak. Itu yang sulit tapi harus dicoba sih. Karena banyak sekali orang yang saat ini tuh melakukan apa-apa dengan motif di belakangnya gitu. Tapi kalau misalnya udah kena sekali melakukan sesuatu hal yang memberikan dampak buat orang lain, hati tuh rasanya anget dan itu nggak bisa dibeli dengan uang sebenarnya. Dan masa pandemi ini kemarin terlihat sekali. Gimana ternyata banyak sekali orang peduli muncul yang kita tuh ya Allah banyak juga ya. Ada yang bikinin makanan untuk perawat, ada yang carikan APD, ada yang ngurusin warga yang tidak mampu, memberi sumbangan. Itu muncul begitu saja. Ternyata banyak loh orang baik. Cuman kita sekarang ini selama ini masih melihat bahwa Jakarta itu keras, Jakarta itu bagaimana tentang survival diri. Nah ini ibu-ibu nih melakukan tidak hanya sebatas gimana saya bisa survive, tapi gimana orang lain bisa terdampak.
Mudah-mudahan banyak yang tergerak ya Bu dengan menyaksikan YouTube ini dan kemudian juga bisa ikut berkontribusi. Tidak perlu besar, sedikit tapi punya impact. Dan paling enggak harus suka ngerjainnya. Iya. Ke depan, apalagi cita-cita Ibu? Itu saya ingin menghubungkan generasi muda dengan ibu-ibu penggerak ini agar ada interaksi. Mungkin salah satu yang dampak dari ajang Ibu-Ibu Kota Awards ini dari pengalaman tahun lalu, ibu-ibu ini kemudian terhubung dengan stakeholder yang ternyata interestnya sama. Dihubungi penulis, dihubungi penerbit, dihubungi orang aktivis lingkungan, kemudian melakukan aktivitas untuk lebih luas lagi gitu. Dan mudah-mudahan semakin banyak interaksi antara tokoh-tokoh ini dengan anak muda yang kemudian nanti meneruskan apa yang dikerjakan oleh ibu-ibu ini. Dan mereka menjadi punya inspirasi juga ya. Punya inspirasi. Bahwa ternyata dengan melakukan hal yang kecil tapi impact-nya bisa besar sekali loh. Ibu terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Her World Indonesia, untuk ngobrol di Her World A Chat With. Kehormatan bisa. Aku yang kehormatan sekali karena di sini lengkap banget kayaknya nih. Aku jadi tahu background cerita masa kecilnya Ibu, terus kemudian bagaimana mendampingi Pak Anies, sampai kemudian kiprah yang Ibu lakukan sekarang untuk Kota Jakarta. Sehat terus Bu. Amin. Terus berkarya dan terus berikan pesan positif untuk warga Jakarta. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Sampai ketemu lagi.